السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul dan beristima' pada malam hari ini dalam pengajian Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan hadis-hadis yang disebutkan di dalam bab itsmi man kadzaba 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab dosanya orang yang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah kita sebutkan faedah-faedah dan istinbat yang terkandung di dalam hadis-hadis tersebut. Sehingga pada malam hari ini insyaallah taala kita memasuki bab yang berikutnya, yang disebutkan di sini sebagai bab yang ke-39. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Bab kitabatil ilm. Bab menulis ilmu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan bab tentang menulis ilmu dalam keadaan beliau tidak memastikan dan menyebutkan secara pasti tentang hukum menulis ilmu tersebut. Di dalam bab ini beliau tidak mengatakan bab
disyariatkannya menulis ilmu misalnya. Namun beliau hanya menyebutkan permasalahan babu kitabatil ilm, bab menulis ilmu. Sebab para ulama salaf terdahulu memang terjadi khilaf, terjadi silang pendapat di kalangan para ulama tentang hukum menulis ilmu, apakah yang demikian diperbolehkan. Namun Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam bab ini memberikan isyarat bahwa menulis ilmu merupakan perkara yang disyariatkan, dan itu yang dikuatkan oleh beliau rahimahullah, dan sangat nampak dari hadis-hadis yang beliau sebutkan di dalam bab ini yang menunjukkan disyariatkannya dan dianjurkannya menulis ilmu tersebut. Dan ini pendapat yang sahih bahwa ilmu yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syara', kitabullah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan untuk menulisnya. Sebab menulis ilmu merupakan salah satu cara untuk memelihara ilmu. Memelihara ilmu bisa dengan menghafal dan bisa pula dengan menulis. Dan masing-masing dari kedua cara ini ada kelebihan dan kekurangannya. Adapun menghafal ilmu, kelebihannya dalam hal ilmu tersebut akan terus terbawa di mana orang tersebut pergi. Berbeda dengan tulisan. Kadang-kadang seorang pergi ke suatu tempat dalam keadaan dia tidak sempat atau dia lupa membawa ilmu yang telah ditulis tersebut. Berbeda dengan hafalan. Kemana saja orang itu pergi, maka hafalan tersebut selalu bersamanya. Maka kelebihan hafalan dari sisi ini. Namun kekurangannya bahwa hafalan sering mengkhianati pemiliknya, di mana seorang sering dihinggapi kelupaan. Al-hifdzu khawwan, hafalan itu selalu mengkhianati pemiliknya. Kadang-kadang seorang menghafal hari ini, esokan harinya dia lupa, apalagi kalau dia sayyi'ul hifzi, buruk hafalannya. Berbeda dengan tulisan. Seorang menulis, dan apabila dia menjaga tulisan tersebut dan membenarkannya, maka tulisan itu selalu terjaga dan terpelihara. Sehingga dari sisi ini, memelihara ilmu dengan tulisan memiliki kelebihan dibandingkan memelihara dengan hafalan. Dan seorang yang memiliki kedua-duanya, ini adalah merupakan sebaik-baik pemelihara ilmu. Dia seorang yang hafidh, yang punya hafalan yang kuat. Sekali dia mendengarkan hadis, maka dia langsung menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan para a'immah. Dan ini merupakan kelebihan. Dan lebih istimewa lagi apabila seorang
mempunyai kitab dan dia menulis hadis dan kitabnya tersebut terpelihara sehingga hadis-hadis yang terdapat di dalamnya senantiasa terjaga. Seperti Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau seorang yang sangat kuat hafalannya. Di samping itu beliau juga mencatat dan mempunyai riwayat-riwayat yang tertulis. Dan termasuk di antara sikap kehati-hatian beliau, apabila beliau menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis, beliau selalu menggunakan kitab. Dalam keadaan beliau menghafal hadis-hadisnya. Namun untuk lebih teliti dan terhindar dari kekeliruan, maka beliau membacakan hadis-hadisnya melalui kitab beliau. Walhasil, menulis ilmu merupakan perkara yang disyariatkan dan akan dikuatkan dengan hadis-hadis yang kita sebutkan. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Salam, telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Salam Al-Bukhari Abu Abdullah Al-Bikandi, dan beliau satu daerah dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan beliau termasuk di antara pembesar muhadditsin pada zamannya, yang orang-orang dari kalangan ahlul hadis banyak mengambil ilmu kepada beliau rahimahullahu taala. Bahkan Yahya bin Yahya rahimahullahu taala At-Tamimi An-Naisaburi, beliau mengatakan di Khurasan kanzan, bahwa di daerah Khurasan ada 2 gudang ilmu. Kanzun 'inda Muhammad bin Salam wa kanzun 'inda Ishaq bin Rahuya. Gudang ilmu yang pertama ada pada Muhammad bin Salam Al-Bikandi, sedangkan gudang ilmu yang kedua ada pada Ishaq bin Rahuya rahimahumallahu taala. Dan Muhammad bin Salam, apabila beliau membuka majlis, maka majlis tersebut sangat padat sekali. Mereka berlomba-lomba untuk mengambil ilmu dari Muhammad bin Salam rahimahullahu taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Muhammad bin Yaqub bahwa riwayat ini adalah riwayat yang sangat masyhur, bahwa suatu ketika ada seorang syekh, seorang tua, datang kepada Muhammad bin Salam. Lalu dia mengatakan, ya Aba Abdillah, ana Rasul Malikil Jin, ilaika yaqra'u alaika assalam, wa yaqulu laka la yakunu laka majlisun yajtami'u ilaika an-nas, wa in kathuru illa yakunu minna fi majlisika akthar min mithlihim. Orang ini datang dan mengatakan, wahai Abu Abdillah, saya ini adalah utusan Raja Jin. Jadi utusannya Raja Jin. Mungkin yang dimaksud yakni jin muslim. Nah, dia mengirimkan salam kepadamu, dan dia mengatakan padamu, tidaklah sekian banyak orang yang hadir di majelismu, ya, melainkan orang-orang yang hadir dari kami itu lebih banyak daripada jumlah yang hadir dari manusia. Menunjukkan majelis beliau dihadiri bukan hanya dari manusia,
Demikian pula dari kalangan jin. Kata Muhammad bin Ya'qub, ini riwayat yang mustafidah. Ya, ini adalah riwayat yang masyhur yang menceritakan tentang majlis Muhammad bin Salam al-Bikandi rahimahullah ta'ala. Qala akhbarana Waki'. Beliau mengatakan telah mengabarkan kepada kami Waki' ibn Jarrah Abu Sufyan al-Ru'asi al-Kufi. Beliau berasal dari Kufah. An Sufyan bin Sa'id bin Masruq Abu Abdullah Al-Thawri, imam di antara imam-imam ahlul hadis. Beliau juga berasal dari Kufah. An Mutarrif bin Tarif Al-Harithi. Beliau juga berasal dari Kufah. An Sya'bi, dari Asy-Sya'bi Amir bin Syarahil Abu Amr. Beliau juga berasal dari Kufah. An Abi Juhaifata, dari Abu Juhaifah. Beliau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahab bin Abdullah As-Suwa'i radhiyallahu taala anhu. Beliau di masa kecilnya bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan beliau belum mencapai usia balik. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjuluki Wahab bin Abdullah ini, Abu Juhaifah, Wahab al-Khair, Wahab yang penuh dengan kebaikan, radhiyallahu taala anhu. Setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berangkat ke Kufah dan tinggal di sana. Oleh karenanya kebanyakan murid-murid Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu berasal dari Kufah. Maka faedah sanad dari hadis ini, seluruhnya orang-orang yang berasal dari Kufah kecuali gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana beliau berasal dari Khurasan, dari Bukhara, meskipun beliau juga sempat memasuki Kufah. Dari Abu Juhaifah qala, beliau berkata, qultu li Aliyin, aku pun berkata, maksudnya bertanya, aku bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, Abul Hasan, na'am, Amirul Mu'minin, Rabi'ul Mubashshirina fil Jannah wa Rabi'ul Khulafa'ir Rashidin. Beliau yang keempat dari Al-Khulafa'ur Rashidun dan termasuk di antara 10 sahabat yang mendapatkan jaminan surga. Dan di sini kita pun mendapatkan faedah bahwa Abu Juhaifah meriwayatkan dari Ali, kedua-duanya sahabat. Abu Juhaifah sahabi di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib yang juga dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Aku bertanya kepada Ali, hal indakum kitab? Apakah engkau memiliki kitab? Yang dimaksud di sini kitab oleh Abu Juhaifah ketika beliau bertanya kepada Ali radhiyallahu taala anhu, yaitu sesuatu yang tertulis. Maknanya adalah
apakah engkau memiliki sesuatu yang tertulis yang engkau ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa yang diwahyukan kepada beliau? Jadi Abu Juhayfah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, apakah ada yang lain selain dari apa yang disebutkan di dalam Al-Quran Karim? Mungkin ada wahyu lain, ya, yang diberikan kepadamu. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, selain beliau sebagai seorang sahabat dan kedekatan beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai anak paman Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan di samping itu beliau juga adalah menantu Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menikahi salah seorang dari anak wanita Nabi alaihi salatu wassalam, Fatimah radhiyallahu anha. Sehingga ini menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib dari ahlul bait, dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat sekali hubungannya. Sehingga Abu Juhayfah mempertanyakan hal ini kepada Ali bin Abi Thalib. Apakah ada wasiat khusus? Apakah ada wahyu selain dari yang terdapat di dalam Al-Quran Karim yang diwahyukan kepadamu? Dan itu dikuatkan dalam riwayat yang lain. Imam Al-Bukhari menyebutkan riwayat ini juga dalam Kitabul Jihad dengan lafaz hal indakum syai'un minal wahyi illa ma fi kitabillah. Abu Juhayfah bertanya kepada Ali, apakah engkau memiliki wahyu selain dari apa yang terdapat di dalam Kitabullah? Dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab yang lain, dalam Kitabud Diyat. Abu Juhayfah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, disebutkan dalam riwayat tersebut dengan lafaz hal indakum syai'un mimma laysa fil Qur'an. Apakah engkau memiliki sesuatu berupa wahyu yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim? Nah, mengapa Abu Juhayfah mempertanyakan hal ini kepada Ali bin Abi Thalib? Apakah engkau memiliki sesuatu berupa wahyu selain dari Al-Quran? Sebagaimana kita tahu bahwa Kufah pada zaman itu merupakan salah satu negeri yang di dalamnya banyak orang-orang yang berpemikiran Syiah, yang secara zahir mereka mengagungkan Ahlul Bait, memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut persangkaan mereka. Namun bagi siapa yang perhatikan ajaran-ajaran mereka, ajaran Syiah, mereka hanya menjadikan sebagai alat untuk menipu kaum muslimin dengan slogan cinta kepada Ahlul Bait. Namun mereka adalah orang yang sangat merendahkan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada zaman itu tersebar di negeri Kufah ada sekelompok dari kalangan Syiah yang menyebarkan isu. Mereka menyebarkan bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki wahyu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada beliau yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ini menyebar sehingga pertanyaan Abu Juhayfah radhiyallahu taala anhu ini adalah pertanyaan yang sangat penting sekali untuk diketahui oleh kaum muslimin pada zaman itu dan seterusnya. Nah, termasuk pada zaman kita sekarang ini. Apakah ada sesuatu
berupa wahyu yang disimpan oleh Ali radhiyallahu taala anhu yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an Karim, seperti yang disangka oleh orang-orang Syiah. Qala, jawab Ali radhiyallahu taala anhu, la, tidak ada, illa kitabullah, kecuali yang diberikan kepadaku adalah kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya. Tidak ada sesuatu yang diberikan khusus kepada beliau berupa wahyu. Yang ada adalah kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Itu yang Rasulullah SAW sampaikan kepada Ali, sebagaimana beliau sampaikan kepada yang lainnya. Au fahmun u'tihi rajulun muslim, ataukah pemahaman yang diberikan kepada seorang muslim, ya, atau pemahaman yang dimaksud di sini adalah mendalami agama, fikih, istinbatul ahkam, kemampuan untuk mengambil hukum-hukum dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dia membaca ayat, lalu dia mengambil hukum dari ayat tersebut. Dia membaca hadis, lalu dia mengambil hukum, faedah-faedah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya istinbat. Fahmun utihi rajulun muslim, pemahaman yang diberikan kepada seorang muslim. Sebab kondisi manusia itu berbeda-beda dalam hal akal mereka, dalam hal pemahaman mereka, dalam hal kemampuan menjangkau satu ilmu. Kadang-kadang diberikan kepada seorang pemahaman yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Dan inti dari ilmu itu adalah al-fahm, pemahaman. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau adalah sahabat yang paling berilmu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah sahabat yang paling faham, yang paling bagus pemahamannya, yang paling kuat jangkauannya dalam memahami kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ada seorang menghafal namun tidak memahami. Dia menghafal ayat, dia menghafal hadis, namun tidak mampu untuk mengeluarkan faedah, kandungan yang disebutkan di dalam ayat atau hadis tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dari hadis Zaid bin Thabit, "Nadzarallahu imra'an sami'a minna haditsan fa hafidhahu hatta yuballighahu ghayrah, wa rubba hamil fiqhin laysa bifaqih, wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min." Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seorang yang telah mendengarkan dari kami satu hadis lalu dia menghafalnya sampai dia menyampaikan kepada orang lain. Boleh jadi orang yang membawa ilmu, orang yang membawa hadis, dia tidak faqih. Dia memegang riwayat tapi dia kurang mampu untuk mengambil faedah-faedah hukum dalam riwayat tersebut. Dan boleh jadi ketika dia menyampaikan kepada orang hadis tersebut, ternyata orang yang disampaikan itu lebih mampu untuk mengeluarkan hukum di dalam riwayat tersebut. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ini merupakan kelebihan seorang apabila diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu memahami kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan kelebihan. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha.
Itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma disejajarkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pada zaman khilafah beliau dengan orang-orang tua yang pernah mengikuti perang Badar dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ibnu Abbas masuk ke dalam majelis mereka. Kenapa? Paham, pemahaman. Dalam keadaan beliau pada waktu itu masih sangat muda sekali. Dan ini merupakan kelebihan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, para ulama menasihati agar seorang selalu berusaha untuk mengambil faedah hukum, faedah ilmiah dari Al-Qur'anul Karim dan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Membaca ayat berusaha untuk mengeluarkan hukum apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita peroleh dari ayat tersebut. Pada saat kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berusaha untuk mencermati, melihat apa faedah yang bisa kita keluarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru kita menguatkannya dengan pendapat para ulama. Dari para ulama ussalaf rahimahumullah taala. Apabila sampai kepada kita ayat lalu kita memahami, atau sampai kepada kita hadis lalu kita memahaminya, setelah kita mengambil hukum tersebut, baru kita merujuk kepada pendapat para ulama salaf, dan ternyata kita mendapati apa yang kita keluarkan dari faedah hukum dari ayat dan hadis tersebut sama dengan apa yang dikatakan oleh para ulama salaf, dan mereka sepakat. Walhamdulillah. Itu adalah merupakan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba itu. Atau pada saat kita mengambil atau mengeluarkan hukum dari ayat atau hadis, setelah itu kita melihat bagaimana pendapat para ulama as-salaf dalam hal ini, dan kita mendapati mereka berselisih. Kita mendapati mereka berselisih dalam perkara tersebut. Lalu apa sikap kita? Kita melihat mana yang rajih, mana yang lebih kuat. Setelah kita melihat bahwa yang zahir dari hadis tersebut lebih mendekati pendapat ini misalnya, maka kita pun mengambil pendapat yang lebih mendekati dalil. Namun kalau misalnya kita melihat ayat atau hadis lalu kita mengambil faedah hukum dari nas tersebut, setelah itu kita melihat bagaimana pendapat para ulama, ternyata tidak seorang pun dari para ulama yang berpendapat seperti apa yang kita pahami. Gimana itu? Maka segera tinggalkan pendapat sendiri. Itu menunjukkan bahwa pendapat kita salah. Segera merujuk kepada pemahaman para ulama. Naam. Lalu kemudian melihat hujjah-hujjah mereka, karena kebenaran itu tidak akan keluar dari apa yang mereka perselisihkan. Kalau dia mendatangkan pendapat yang baru, nyeleneh. Inilah yang dinasihatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, la tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imamun sabaqa. Jangan engkau berbicara dalam satu masalah yang tidak ada imam yang mendahului kamu. Jangan sok menurut saya. Nah, menurut antum itu ada salafnya nggak? Ada pendahulunya? Enggak, ini dari olah pikir saya sendiri. Lalu gimana pendapat para ulama salafnya? Enggak tahu. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah tidak diperbolehkan. Hendaknya kita selalu mengikat apa yang telah kita pahami dari nas-nas kitabullah dan sunnah dengan pemahaman para ulama salaf rahimahumullah taala.
Au ma fi hadhihi as-sahifah, atau apa yang terdapat di dalam as-sahifah ini. Sahifah itu yakni kertas yang ada tulisan di dalamnya. Nah, dalam riwayat yang lain bahwa ketika Abu Juhaifah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan pertanyaan ini, maka beliau mengeluarkan dari sarung pedangnya. Nah, jadi beliau ada pedang Ali bin Abi Thalib dan ada sarung pedangnya. Nah, di dalam sarung pedang itu ada lembaran yang di dalamnya ada tulisan. Nah, itu yang beliau keluarkan. Jadi Ali bin Abi Thalib hendak menjelaskan kepada Abu Juhaifah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan sesuatu untuk saya kecuali Al-Qur'an. Al-Qur'an Karim. Atau pemahaman fikih yang diberikan kepada seorang muslim atau yang terdapat di dalam lembaran ini. Qala qultu, lalu aku bertanya lagi kepada Ali bin Abi Thalib, ma kana fi hadhihi as-sahifah? Apa yang terdapat di dalam lembaran itu? Ya. Apa yang terdapat di dalam lembaran itu? Mungkin isinya seperti yang disangka oleh orang-orang Syiah yang diklaim oleh mereka bahwa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar setelah beliau meninggal Ali yang berhak menjadi khalifah. Mungkin. Sehingga butuh untuk diketahui apa yang terdapat dalam lembaran itu. Qala, maka jawab Ali radhiyallahu ta'ala anhu, al-aqlu. Al-aqlu. Ya. Nah, yang dimaksud di sini al-aqlu adalah ad-diyah. Asal makna al-aqlu yakni ikatan, rabut. Namun yang dimaksud di sini adalah ad-diyah. Membayar diyat. Ya. Jadi kalau ada seorang muslim membunuh muslim yang lainnya atau membunuh orang kafir yang tidak halal untuk ditumpahkan darahnya, dia membunuh seorang muslim misalnya, maka hukumnya dalam syariat Islam apa? Qisas, ya kan? An-nafsu bin-nafs. Orang yang membunuh dibalas dengan dia pun dibunuh. Kecuali apabila keluarganya memberi maaf. Nah, apabila keluarganya memberi maaf kepada yang membunuhnya, maka jatuh hukum qisas dan wajib bagi yang membunuh ini untuk membayar diyah. Nah, fadiyatun musallamatun ila ahli. Atau seorang yang membunuh seorang muslim khata, ya, karena keliru, maka tidak ada qisas, tapi yang ada adalah membayar diyat. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fin nafsi ad-diyata mi'atan minal ibil. Kalau seorang membunuh satu jiwa, maka diyatnya adalah 100 ekor unta. 1 ekor unta itu berapa? Kita nggak usah hitung unta dulu, karena kita bukan orang Arab, belum tahu harganya. Kita hitung sapi. Sapi 1 ekor berapa? 7 juta lah, yang standar. 7 juta. 100 ekor berapa? 700 juta. Ya. Rumah sudah dijual, mobil sudah dijual, belum lunas-lunas. Itu baru sapi. Kita baru menghitung sapi ini 700 juta.
unta mungkin berapa kali lipat itu dibanding harga sapi. Anggap sudah minimal 1 miliar misalnya, minimal 1 M. Nah, bangkrut, iya kan? Menunjukkan bahwa jangan dianggap ringan menumpahkan darah seorang muslim. Berat. Itu di dunia, ma'asyiral rahimakumullah. Di akhirat nanti ada lagi penghisaban, ada lagi qisas. Nah, itu dalam hukum dunia. Kalau di akhirat, nah, dan terbukti dia sengaja menzalimi seorang itu, akan bermasalah, akan ya kebaikan-kebaikannya itu akan diambil, atau kalau dia tidak punya kebaikan, maka dosa orang yang dizalimi akan ditumpukkan kepada orang itu. Nah, sangat berat. Nah, menghilangkan satu hidung ini hilang, sama dengan membunuh dalam pembayaran dia 100 ekor unta. Menghilangkan lidah 100 ekor unta. Menghilangkan 2 bibir 100 ekor unta. Berarti kalau 1 50. Menghilangkan 1 mata 50. Bukan 50 rupiah, 50 ekor unta. Nah, jari jemari ini 1 jari 10 ekor unta. 1 jari 10 berapa? Hah? Ya 100. Nah, ya 1 kaki 50 ekor unta. Berat. Nah, oleh karena itu jangan coba-coba menzalimi orang lain. Tanggungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau dalam jihad yang syar'iyah, lain lagi. Nah, dalam jihad yang syar'i. Dan antum bisa bayangkan seorang teroris khariji, berapa kaum muslimin yang dia tumpahkan darahnya. Berapa kaum muslimin yang terluka. Mungkin ada yang hilang tangannya, ada yang hilang kakinya. Nah, tanggung jawab itu di dunia sebelum di akhirat. Ma'asyiral rahimakumullah. Ya. Berbeda kalau jihad yang syar'i, lain lagi permasalahannya. Dalam medan pertempuran yang syar'i, melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang syar'i. Nah, maka ini lain lagi pembahasannya. Qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilza. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa fikatul asir wa fakatul asir. Boleh dua-duanya, fikat atau fakat. Meskipun sebagian mereka dari ahli bahasa mengatakan di fathah itu lebih fasih. Wa fakakul asir. Fakat itu artinya membebaskan al-asir, tawanan. Dan membebaskan tawanan apabila ada seorang muslim ditawan oleh pihak musuh merupakan wajib kifayah bagi kaum muslimin untuk membebaskannya. Maksudnya, apabila tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang berusaha untuk membebaskan, maka seluruh kaum muslimin itu berdosa. Tapi kalau ada sebagian mereka yang sudah berusaha untuk membebaskan, maka telah gugur kewajiban atas kaum muslim yang lainnya. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fukkul 'ani, bebaskanlah al-'ani. Al-'ani maksudnya al-asir, tawanan, bebaskan. Dan ini merupakan keutamaan. Wa la yuqtalu muslimun bikafir,
Dan tidaklah seorang muslim itu dibunuh disebabkan karena muslim itu membunuh orang kafir. Jadi kalau ada seorang muslim membunuh seorang kafir, maka tidak ada hukum qisas. Tidak ada hukum qisas. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini. Apakah orang kafir tersebut orang yang tidak diperbolehkan untuk ditumpahkan darahnya, seperti kafir zimmi, kafir muahid, kafir musta'min. Ini jenis-jenis orang-orang kafir yang haram untuk dibunuh. Namun kalau ada seorang muslim yang membunuhnya, ya tentunya dia melakukan kesalahan dan dia berdosa, namun tidak ada hukum qisas. Naam, yang ada adalah pembayaran diah. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang disebutkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Maka di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Di antara faedah-faedah yang penting dari hadis ini, bahwa ini merupakan bantahan kepada kaum Syiah yang menyangka bahwa pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menyimpan wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an Karim. Orang-orang Syiah memalsukan sebuah ayat yang disebut dengan ayatul wilayah, yang katanya disembunyikan oleh Utsman radhiyallahu ta'ala anhu dan tidak dimasukkan ke dalam Al-Qur'an Karim. Nah, disebut ayatul wilayah. Yang ayat ini kandungannya adalah pengangkatan khilafah bagi Ali radhiyallahu ta'ala setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dusta. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dustanya orang-orang Syiah. Mereka juga mengatakan bahwa Al-Quran yang sekarang ini ada di tangan kaum muslimin bukan Al-Quran yang asli. Sebab Al-Quran yang asli itu lebih banyak jumlahnya dari Al-Quran yang sekarang ini. Mereka menuduh Utsman radhiyallahu ta'ala menghilangkan kurang lebih 2/3 ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Dan mereka mengklaim bahwa di sana ada mushaf yang dikenal dengan nama mushaf Fatimah. Jadi dari Ahlul Bait. Yang mushaf Fatimah ini disebutkan oleh Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi, bahwa Ja'far bin Muhammad As-Sadiq mengatakan, Innal Qur'an alladhi anzalahu Allah ala Jibril ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 17,000 ayat. Bahwa Al-Quran yang Allah turunkan kepada Jibril untuk disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 17.000 ayat. Sekarang dalam Al-Quran kita berapa? 6.000 lebih. 17.000 ayat. Mereka menuduh bahwa para sahabat telah merubah Al-Quran Karim. Dan mereka dusta dalam hal ini. Dan mereka dusta dalam sekian banyak permasalahan-permasalahan dalam agama. Mereka nisbahkan kepada Islam, dan Islam berlepas diri dari keyakinan-keyakinan mereka. Dan mereka mengatakan bahwa Mushaf Fatimah nanti akan dibawa oleh imam yang ke-12, Imam Mahdi Al-Muntazar. Sehingga karena sekarang belum ada, boleh menggunakan mushaf yang diriwayatkan oleh para sahabat, padahal mereka mengkafirkan para sahabat. Nah, dalam rangka taqiyah, tentunya taqiyah, berpura-pura menyembunyikan keyakinan di hadapan Ahlus Sunnah, di hadapan kaum muslimin, agar akidah mereka bisa diterima di tengah-tengah umat. Nah, oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah,
Ya, jangan sekali-kali mendekati seorang yang Syi'i atau berpemikiran dengan pemikiran Syiah. Nah, mereka akan meniupkan berbagai macam syubhat, merendahkan para sahabat meskipun dengan cara ya sedikit demi sedikit. Diragu-ragukan riwayat-riwayat para sahabat. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita disyariatkannya dia, bahwa dia itu sabit berdasarkan Al-Quran Karim dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita disyariatkannya membebaskan tawanan muslimin. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa seorang muslim tidaklah diqisas karena membunuh seorang yang kafir. Nah, lalu bagaimana kalau sebaliknya orang kafir membunuh seorang muslim? Ya tentunya dibunuh. Orang kafir membunuh seorang muslim, ya dibunuh orang kafirnya. Adapun orang muslim yang membunuh orang kafir, maka orang muslim tidak diqisas. Karena nilai seorang muslim yang mahal dan nilai orang kafir yang penuh dengan kekurangan yang menyebabkan tidak setara antara seorang muslim dan seorang yang kafir. Dan di dalam hadis ini juga yang menjadi syahid sehingga Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini di dalam bab ini, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau menyimpan lembaran yang di situ ditulis ilmu, menunjukkan dibolehkannya dan bahkan disyariatkan menulis ilmu. Ali bin Abi Thalib menulis ini dalam lembaran tersebut yang terdapat di dalam Sahifah Al-Aqlu wal-Fakatul Asir wa la yuqtal muslim bikafir. Nah, dan di dalam riwayat yang lain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala menyebutkan tambahan bahwa termasuk yang disebutkan dalam lembaran tersebut di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah wa la'anallahu man ghayyara manar al-ard wa la'anallahu man awa muhditha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melaknat orang yang memindahkan batasan tanah. Ya. Dia berbatasan tanah dengan seorang, lalu dia majukan batas tanahnya agar tanahnya lebih luas. Ini menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan, termasuk diantaranya ahlul bid'ah. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita bacakan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan menambah ilmu bagi kita sekalian. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.